Di awal film kita diperlihatkan pada sebuah pesawat bintang bernama Avalon yang menuju ke sebuah planet dengan tujuan membuat koloni baru. Ceritanya pesawat itu membawa penumpang yang berjumlah 5.000 orang dan ditambah 200 kru pesawat. Mereka semua tertidur dalam sebuah kapsul canggih yang dinamakan pod hibernasi. Jadi dengan pod tersebut, para penumpang ini bisa awet muda sampai di planet tujuan. Lalu di tengah perjalanan, pesawat itu terus mendapat tubrukan dari benda-benda luar angkasa sampai terjadi kerusakan sistem. Ternyata kejadian itu juga menyebabkan kerusakan salah satu pod hibernasi dan membangunkan seorang penumpang bernama Jim. Setelah itu muncullah sistem pemandu yang mengatakan kalau si Jim ini telah tertidur selama 120 tahun. Dan sangat wajar jika dia kebingungan. Sistem tersebut juga mengingatkan Jim pada sebuah planet tujuan mereka yang bernama Homestead bersama penumpang lainnya. Jim yang masih mengalami efek samping hibernasi kemudian diarahkan untuk menuju ke kamarnya. Di sana, sistem pemandu mengingatkan Jim kembali kalau dia mendaftar sebagai penumpang dengan keahlian sebagai teknisi. Begitu kondisi si Jim ini pulih, dia langsung menuju ke ruang pertemuan untuk menerima pelajaran tentang kehidupan koloni. Tapi karena nggak ada orang lain selain dirinya, Jim merasa panik dan segera meninggalkan ruang tersebut. Jim kemudian menuju ke lobi untuk menanyakan keberadaan kru pesawat yang ternyata masih tertidur. Lalu dia pergi ke observatorium untuk bertanya di mana posisi pesawat itu sekarang. Sistem pesawat itu akhirnya menjelaskan kalau perjalanan mereka ke planet tujuan membutuhkan waktu 120 tahun. Sampai hari ini mereka telah melewati 30 tahun perjalanan, yang artinya Jim bangun 90 tahun lebih awal dari waktu yang seharusnya. Karena mengetahui hal tersebut, tentunya membuat Jim sangat panik dan segera mengirim pesan ke perusahaan pesawat untuk meminta petunjuk tentang bagaimana caranya memperbaiki pod hibernasi miliknya. Tapi sayangnya pesan itu baru tiba di bumi 19 tahun yang akan datang. Dan paling cepat, Jim akan mendapatkan pesan balasan 36 tahun kemudian. Jadi total perjalanan pesan itu kira-kira 55 tahun ya, dan si Jim ini udah keburu mati. Nah, di saat Jim merasa putus asa, dia nggak sengaja melihat seorang pria di dalam bar yang membuatnya bahagia. Tapi ternyata pria itu adalah sebuah robot bartender yang bernama Arthur. Jim yang masih penasaran akhirnya bertanya tentang apa yang harus dia lakukan jika pod hibernasinya rusak. Arthur pun menjelaskan kalau pod hibernasi itu nggak bisa rusak karena dibuat dengan teknologi canggih dan sangat aman. Keesokan harinya, Jim mulai mencoba mencari cara untuk memperbaiki pod hibernasinya. Dia terlihat berhasil menyalakan mesin pod tersebut, tapi alat itu nggak berfungsi dengan baik dan hampir membuatnya terjebak. Karena usahanya gagal, Jim kemudian berusaha mendobrak ruang kru pesawat untuk membangunkan mereka. Namun dia tetap nggak bisa membuka pintu ruangan itu, padahal udah menggunakan berbagai cara. Akhirnya sejak hari itu Jim masuk ke kamar yang lebih mewah dan menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas lain yang tersedia di kapal tersebut. Sayangnya semua kegiatan itu tetap membuatnya kesepian karena dia adalah satu-satunya manusia yang terbangun. Kemudian Jim masuk ke sebuah ruangan yang dimana dia bisa menikmati pemandangan luar angkasa dengan menggunakan baju astronot. Tiba-tiba dia memiliki ide untuk bunuh diri dengan keluar dari pesawat, namun Jim merasa takut dan membatalkan niatnya. Di dekat tempatnya terjatuh, Jim gak sengaja melihat seorang penumpang cantik yang bernama Aurora. Jim pun mencari data diri Aurora yang ternyata bekerja sebagai seorang penulis.
Sejak hari itu Jim terus melihat video Aurora dan tiba-tiba dia memiliki ide gila merusak pot hibernasi untuk membangunkannya. Lalu Jim curhat pada Arthur tentang rencana tersebut karena jika dia melakukannya Aurora akan terjebak di pesawat ini seumur hidupnya. Selama beberapa bulan, Jim berusaha mengalihkan diri agar dia nggak melakukan rencananya yang bisa merusak masa depan seseorang. Namun suatu hari dia nggak bisa menahan penderitaan karena kesepian dan akhirnya nekat merusak pot hibernasi milik Aurora. Setelah Aurora terbangun, Jim langsung pergi dari tempat tersebut dan tampak sangat ketakutan dengan apa yang telah dia perbuat. Jim pun berusaha bersikap tenang untuk menemui Aurora yang sedang berada di lobi pesawat. Nah, seperti Jim pada awalnya, si Aurora ini juga terlihat bingung ya karena dia nggak bertemu dengan kru pesawat atau penumpang yang lain. Lalu Jim mengajaknya ke ruang observatorium dan mengatakan kalau mereka berdua bangun terlalu awal. Tentu aja kejadian itu membuat Aurora panik dan kebingungan mencari pot hibernasinya. Namun Jim mengatakan kalau dia udah pernah memperbaiki pot miliknya tapi nggak berhasil dan udah hidup sendiri selama 1 tahun. Setelah itu, Jim langsung mendatangi Arthur dan bercerita kalau dia udah membangunkan Aurora. Di sana, Jim meminta pada Arthur untuk menjaga rahasia ini sebab dia akan mengatakan hal yang sebenarnya pada Aurora di saat yang tepat. Keesokan harinya ketika sarapan, Aurora kembali membahas bagaimana caranya memperbaiki pot hibernasi. Dan si Jim ini tetap memberikan jawaban yang sama karena dia udah mencoba segala cara sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian, Aurora yang masih nggak terima dengan keadaan ini berusaha untuk mencari solusi seperti apa yang udah dilakukan oleh si Jim. Dan hari demi hari, dia mulai belajar untuk menerima kenyataan yang terjadi pada mereka. Suatu hari Aurora mendatangi Jim untuk mengobrol tentang apa alasannya mau menjadi anggota koloni di planet lain. Sebab perjalanan itu memakan waktu 120 tahun yang artinya Jim gak bisa bertemu lagi dengan keluarga ataupun orang-orang yang dia kenal. Nah, si Jim ini lalu menjawab kalau dia adalah seorang mekanik yang kemampuannya pasti dibutuhkan. Bahkan dia juga bisa membuat rumah sendiri bagi anggota koloni yang lain. Berbeda halnya dengan si Jim, ternyata Aurora hanya berencana tinggal di koloni selama 1 tahun. Dan setelah kembali ke bumi, dia ingin menuliskan pengalamannya tersebut yang tentu aja akan menjadi kisah menarik bagi orang-orang. Lama-kelamaan hubungan mereka mulai lebih akrab dan Jim mengajak Aurora untuk melakukan berbagai kegiatan serta berkenalan dengan Arthur. Jim juga memberanikan dirinya untuk mengajak Aurora berkencan dan ternyata mendapat respon yang baik. Mereka berdua kemudian berkencan di bar Arthur dan makan malam di restoran sambil bercerita tentang ayah Aurora yang merupakan penulis terkenal. Setelah itu, Jim mengajak Aurora untuk memakai baju astronot dan mereka berdua pun keluar untuk melihat pemandangan luar angkasa. Akhirnya sejak hari itu, mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang selalu menjalani hari-hari dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan, mereka juga sempat melihat pemandangan yang sangat luar biasa, yaitu sebuah bintang bernama Arcturus. Lalu di malam harinya, Jim memberikan Aurora kejutan dengan merayakan ulang tahunnya yang pertama sejak dia terbangun dari pot hibernasi. Jim dan Aurora juga merayakannya di bar dan mengatakan pada Arthur kalau di antara mereka berdua udah nggak ada lagi rahasia apapun. Lalu ketika Jim keluar untuk melihat cincin buatannya, Arthur bercerita tentang kejadian tahun lalu di mana si Jim ini berpikir selama berbulan-bulan sebelum membangunkan Aurora. Tentu aja Aurora menjadi kaget mendengar cerita itu dan menanyakan kebenarannya pada Jim yang membuatnya sangat marah. Away from me. Aurora yang terpukul dengan kenyataan tersebut sama sekali nggak mau berbicara pada Jim yang udah sengaja merusak cita-cita dan hidupnya.
Lalu ketika Jim tidur, Aurora yang udah nggak bisa menahan emosi langsung mengajarnya habis-habisan dan hampir aja dia membunuh si Jim. Keesokan harinya, Jim yang merasa bersalah pun meminta maaf pada Aurora dan mengatakan kalau dia sangat kesepian selama hidup sendiri. Namun Aurora nggak bisa menerima alasan apapun dari Jim. Lalu ketika Jim sedang mengotak-atik robot pembersih, tiba-tiba sistem pesawat mengalami error yang menyebabkan aliran listrik terputus sementara. Dan sistem itu sempat mendeteksi kerusakan yang cukup parah sebelum restart ulang otomatis. Di hari berikutnya, Aurora nggak sengaja melihat Jim yang sedang melakukan sesuatu di lantai lobi. Jim lalu pergi mencari sebuah pohon untuk ditanam yang ternyata bisa membuat Aurora sedikit terhibur. Tapi beberapa saat kemudian, pesawat itu kembali mengalami sistem error yang hampir membuat Jim terjebak pada lift. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara orang lain, yaitu kapten kapal Avalon yang bernama Gus. Nah, si Gus ini sempat bertanya ya pada Jim dan Aurora, apakah ada orang lain yang terbangun selain mereka. Mereka bertiga lalu masuk ke ruang kontrol dan si Gus melihat kalau pesawat Avalon masih terbang sesuai jalur yang seharusnya. Tapi saat mengecek sistem, Gus nggak menemukan kesalahan apapun, mungkin akibat restart otomatis yang terjadi beberapa hari lalu. Namun Gus yakin kalau sistem itu bermasalah karena Jim dan Aurora juga melaporkan kerusakan. Gus kemudian meminta bantuan pada mereka berdua untuk melakukan pengecekan manual. Sedangkan dia sendiri akan mengecek kerusakan pada pot hibernasi mereka. Lalu ketika Jim udah selesai dengan tugasnya, dia langsung menyusul Gus ke ruang hibernasi. Di sana Gus mengatakan kalau pot milik Jim rusak akibat chipnya terbakar. Ternyata si Gus ini juga udah mengetahui ya kalau Jim dengan sengaja merusak pot milik Aurora. Gus pun bisa mengerti keadaan Jim saat itu, tapi tetap aja perbuatannya nggak bisa dibenarkan. Di ruang kontrol, Aurora yang marah juga membahas tentang perbuatan Jim yang udah merusak pot hibernasinya. Namun Gus mengatakan kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa karena hal itu udah terlanjur terjadi dan di luar kekuasaannya. Kemudian saat Gus masuk ke kamar, tiba-tiba dia mengalami muntah darah akibat kerusakan pada pot hibernasinya. Sedangkan Aurora memutuskan untuk berenang ketika Gus dan Jim sedang beristirahat. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba pesawat itu kembali mengalami kerusakan sistem yang menyebabkan kehilangan gravitasi. Dan kejadian itu hampir aja membuat Aurora tewas tenggelam di dalam air, beruntung sistem pesawat cepat kembali. Jim dan Aurora yang menyadari hal tersebut langsung membangunkan Gus untuk mengecek sistem pesawat yang ternyata mengalami kerusakan parah. Dari informasi yang didapatkan, sistem pesawat itu udah kacau sejak 2 tahun lalu yang bertepatan dengan rusaknya pot hibernasi milik Jim. Di sana Gus juga meyakini kalau hari itu telah terjadi sesuatu yang buruk, namun dia nggak tahu apa yang menjadi penyebab utama permasalahan ini. Dan jika mereka nggak segera mencari sumber kerusakannya, pesawat Avalon akan mati total atau bisa meledak kapan aja. Lalu ketika masuk ke ruang mesin, tiba-tiba kondisi Gus melemah dan mereka berdua segera membawanya ke ruang perawatan. Dan setelah dicek oleh mesin bernama Autodoc, ternyata Gus mengalami 600 lebih gangguan di dalam tubuhnya. Gus kemudian mengecek penyakitnya sendiri untuk menemukan metode pengobatan yang dapat memulihkan kesehatannya. Namun alat itu memberitahu kalau si Gus ini akan meninggal sebentar lagi dan memberikan obat penenang untuk mengurangi rasa sakit. Sebelum Gus meninggal, dia meminta pada Jim dan Aurora untuk berusaha memperbaiki pesawat ini. Dia juga memberikan gelang tanda pengenalnya dan berpesan agar mereka berdua bisa saling menjaga satu sama lain. Tapi tiba-tiba pesawat itu kembali mengalami kerusakan sistem yang sangat parah. Bahkan kerusakan sistem itu juga sampai terjadi pada Arthur.
sehingga Jim langsung mencabut chipnya. Jim dan Aurora kemudian menuju ke ruang mesin utama untuk mencari sumber permasalahan yang memicu semua kerusakan. Namun mereka malah tersedot ke sebuah ruangan yang ternyata bolong akibat ditabrak meteor. Mereka berdua akhirnya mengikuti arah lubang tersebut sampai menemukan sebuah meteor yang merusak alat pengendali reaktor. Lalu mereka mencari suku cadang pengganti dan Jim menukarnya sampai alat itu berfungsi kembali. Tapi sayangnya, sistem lain masih gagal untuk mengeluarkan panas lewat ventilasi. Bahkan kendali manual juga nggak berfungsi, sehingga Jim berpikir untuk membuka ventilasi itu dari luar agar pesawat Avalon nggak meledak. Jim kemudian memberikan Aurora alat untuk berkomunikasi dan memotong pintu loker yang bisa dia jadikan tameng untuk berjaga-jaga. Akhirnya sebelum keluar, Aurora sempat berpesan pada Jim agar kembali dengan selamat, sebab dia nggak bisa hidup sendirian di kapal tersebut. Lalu ketika berada di luar, Jim langsung menuju ke lubang ventilasi untuk membuka pintu yang terhubung dengan reaktor. Namun Jim malah mengalami kendala lain karena pintunya harus dibuka secara manual dan ditahan agar nggak menutup otomatis. Aurora yang mendengar info tersebut pun meminta Jim untuk kembali karena dia bisa mati jika terkena semburan api. Namun Jim tetap memaksa Aurora untuk menarik tuas pembuangan agar pesawat itu nggak meledak. Karena terkena semburan api, Jim terdorong menjauh dari pesawat sampai tali pelindungnya putus. Ternyata baju astronotnya juga berlubang yang membuat Jim kekurangan oksigen. Jim kemudian mengatakan kalau dia nggak bisa kembali ke pesawat dan meminta maaf untuk yang terakhir kalinya pada Aurora. Aurora yang mendengar ucapan itu pun segera memakai baju astronot lain dan keluar untuk menyelamatkan Jim. Setelah berhasil menarik Jim ke pesawat, Aurora langsung membawanya ke dalam autodock yang ternyata udah divonis meninggal. Hal tersebut membuat Aurora panik dan memaksa autodock untuk melakukan operasi yang bisa menyadarkan Jim kembali. Kemudian saat semuanya kembali normal, Jim lepas jasad Kapten Gus keluar angkasa sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dia juga menemukan pilihan pada autodock yang bisa membuat seseorang hibernasi kembali. Oleh karena itu, Jim meminta pada Aurora untuk menggunakan alat tersebut, agar dia bisa menulis buku tentang kisah perjalanan ini sesuai dengan cita-citanya. Namun Aurora menolak dan lebih memilih untuk hidup bersama Jim. Karena keputusan itu, Jim bisa memberikan cincin buatannya pada Aurora yang sebenarnya ingin dia berikan dari dulu. Jim dan Aurora pun akhirnya menghabiskan sisa hidup mereka di dalam pesawat. "88 tahun kemudian, tibalah waktunya bagi para kru bangun dari hibernasi. Mereka pun menjadi kaget karena melihat ada tumbuhan dan hewan yang hidup di pesawat Avalon. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Oh iya, admin punya pendapat pribadi nih soal Jim yang sengaja membangunkan Aurora dari pot hibernasinya. Mungkin memang perbuatan Jim itu nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Tapi kalau seandainya Aurora nggak dibangunin atau si Jim ini bunuh diri gitu ya misalnya, pesawat itu juga akan meledak karena kesalahan sistem. Jadi pendapat pribadi saya, mungkin aja bangunnya Aurora itu udah merupakan sebuah takdir. Karena dengan adanya Aurora ini, Jim bisa mengatasi kerusakan dan menyelamatkan ribuan jiwa. Nah, sekian aja ya teman-teman. Admin mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.